Jadi topik hari ini adalah ekstraksi DNA, metodenya fenolkloroform isoamil alkohol. Nah, di sini saya kembali mengingatkan bahwa biologi molekuler adalah studi tentang molekul biologis, gitu ya, khususnya protein dan asam nukleat. Kalau yang kemarin kita sudah mempelajari protein, analisisnya membuat kurva standar untuk untuk menentukan konsentrasinya, kemudian ekstraksi, kemudian kita melakukan SJS batch untuk tahu profil atau berat molekul proteinnya. Nah, berikutnya kita akan melakukan analisis asam nukleat. Asam nukleat itu bisa DNA atau RNA. Nah, setiap kali kita ingin melakukan analisis asam nukleat, hal pertama yang pasti dilakukan adalah ekstraksi, gitu ya. Entah itu ekstraksi DNA atau ekstraksi RNA, seperti itu. Nah, metode utamanya adalah PCR. Nah, tahapan kalau kita praktikum di lab, gitu ya, biasanya kita ada hari pertama ekstraksi DNA, kemudian hari kedua PCR, hari ketiga elektroforesis, gitu ya. Nah, tujuan praktikumnya yang pertama memahami prinsip ekstraksi DNA itu apa. Kemudian yang kedua, komponen-komponen ekstraksi DNA, khususnya yang metode fenolkloroform isoamil alkohol. Kemudian yang ketiga, memahami prosedur ekstraksi DNA, metode PCIA, atau ini singkatannya fenolkloroform isoamil alkohol. Kemudian yang keempat, memahami interpretasi, atau bagaimana cara membaca hasil isolat DNA. Nah, sebelumnya sebagai pendahuluan saya ingin menjelaskan bahwa asam nukleat itu ada di dalam sel, gitu ya. Umumnya ada di dalam sel. Nah, di dalam sel khususnya yang DNA ini ada dua tipe, gitu ya. Ada yang DNA kromosomal, ada yang DNA ekstra kromosomal. Kalau DNA kromosomal itu adalah DNA yang menyusun kromosom, ya. Jadi adanya di inti sel. Nah, kalau manusia ya di inti sel. Kalau bakteri berarti ada di dalam sitoplasma, ya. Berikutnya adalah DNA ekstra kromosomal. DNA yang tidak menyusun kromosom, ya. Kalau di manusia berarti ada DNA mitokondria. Kalau di bakteri berarti plasmid, gitu ya. DNA plasmid. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah hubungan antara DNA dan kromosom itu seperti apa. Nah, Pak, jadi ya. Chatnya nggak jalan, Pak. Oh, maaf, sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini adalah hubungan antara kromosom dan DNA. Jadi intinya kromosom adalah DNA yang dipadatkan, gitu ya. DNA yang dikemas dipadatkan. Awalnya bentuknya seperti ini, kalau molekulnya untai ganda seperti ini. Kemudian DNA akan melilit suatu protein, namanya protein histon. Nah, berikut susunan yang seperti ini, kompleks yang seperti ini disebut dengan nukleosom. Ya. Nah, struktur seperti ini akan semakin banyak, kemudian memadat seperti ini. Nah, kemudian susunan seperti ini akan kelihatan seperti untai panjang, gitu ya. Itulah yang disebut dengan kromatin, gitu ya, atau benang kromatin. Nah, benang kromatin ini atau disebut benang DNA ini ya lama-lama akan memadat, gitu ya, menggerombol, gitu ya, menggerombol kemudian memadat, menyusun lengan kromosom. Jadi kromosom ini sebenarnya adalah DNA yang dipadatkan, gitu ya. DNA-nya ada di mana? Ada di lengan kromosomnya. Gitu ya. Mungkin ini sudah pernah saya jelaskan di kuliah teorinya, gitu ya. Nah, berikutnya ekstraksi DNA adalah definisinya adalah metode untuk mendapatkan atau mengeluarkan DNA dari sampel. Bedanya apa, Pak, dengan isolasi DNA? Ya mirip. Bedanya kalau isolasi DNA itu ya mengisolasi, mendapatkan DNA tapi
hanya DNA-nya saja, jadi tanpa ada kontaminan yang lain gitu. Nah, sampel ekstraksi DNA bisa macam-macam. Kalau manusia atau hewan bisa dari darah, bisa dari jaringan atau organ. Gitu ya. Intinya menggunakan sel yang berinti. Intinya menggunakan sel yang berinti. Loh, kalau dari darah berarti kan nggak berinti Pak, sel darah merah. Ya kan masih ada sel darah putih. Ya. Kemudian ada semen atau mani. Di dalamnya ada bisa sperma gitu ya, kan berinti juga. Kemudian ada saliva. Nah, di saliva itu harapannya ada sel epitel yang apa ada di situ gitu. Sel epitel yang ada di situ. Kemudian ada urin, ini sama, harapannya juga ada epitel dari saluran urinari yang apa ada di situ. Kemudian akar rambut, tulang, feses, bulu dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk manusia umumnya yang diutamakan yang non invasif adalah buccal swab gitu ya. Buccal swab itu swab di pipi gitu. Bagian dalam pipi. Biasanya di swab pakai ya semacam cotton bud gitu ya untuk swab. Seperti aplikasi yang terbaru ya Pak, pemeriksaan terbaru MyHeritage ya Pak ya, yang bisa mendeteksi kita dari keturunan mana. Oh. Bukan, kalau nggak salah kan ada Pak metode baru yang mendeteksi kita itu dari keturunan dari mana atau dari berapa persen dari Asia atau bagaimana. Itu kan dari itu ya. Gini. Itu ya itu kalau pakai ada semacam lokus-lokus tertentu yang bisa digunakan biasanya SDR yang bisa untuk menentukan kita itu berapa persen dari ras mana. Seperti itu. Ya metodenya biasanya sama. Kalau dari manusia, kalau ada orangnya biasanya buccal swab. Kalau orangnya sudah, ya misal orangnya ada, tapi nggak bernyawa ya berarti ya diambil jaringannya lah. Ya kan biasanya kalau forensik kan pakai jaringan atau darah yang tersisa gitu bisa. Misal sekarang kan ini ada model yang remote lab. Remote lab itu labnya jauh gitu ya. Jadi kita mengirim sampel. Biasanya pakai saliva. Jadi nanti ada semacam plastiknya gitu untuk wadah saliva. Jadi ada regennya untuk kumurnya nanti dikembalikan ke plastik atau wadahnya itu. Kemudian ditutup, kemudian dikirimkan. Nah, itu yang dianalisis. Berikutnya kalau sampelnya bakteri, umumnya menggunakan kultur bakteri. Kultur ini kultur cair. Kultur cair gitu. Kemudian ini kalau ada bakterinya. Kalau mau langsung dari makanan atau minuman yang diperiksa bisa juga. Kemudian bisa dari substrat bakteri lainnya, misalnya dari tanah, dari air sungai, atau air limbah bisa. Kemudian kalau tumbuhan umumnya pakai daun. Nah, berikutnya tipe metode ekstraksi DNA. Jadi secara umum metode ekstraksi DNA itu dibagi dua. Ada liquid base, ada yang solid base. Yang liquid base ini ada beberapa yang saya ketahui. Ini yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah PCIA. Tapi sebenarnya metode ekstraksi DNA manusia yang pertama kali dilakukan itu metodenya yang salting out. Salting out ini metode ekstraksi DNA yang pertama untuk sampel manusia. Kemudian dikembangkan berikutnya adalah PCIA ini. Gitu ya. Kemudian Selex. Gitu. Kemudian kalau CTEP ini untuk tanaman ya. Kenapa Pak? Kalau CTEP ini biasanya kan tanaman banyak. Tumbuhan itu banyak metabolitnya. Ya. Jadi CTEP ini untuk meminimalisir itu. Supaya nggak mengganggu hasil misalnya DNA-nya gitu ya. Kalau salting out ini pakai garam jenuh. Ya. Garam jenuh itu garam konsentrasi tinggi.
Jadi untuk mempresipitasi proteinnya pakai garam atau NaCl jenuh. Kalau Selex ini ya pakai Selex. Selex itu kalau di lab forensiknya DVI Pusdokes itu pakai Selex ini. Dia metodenya keunggulannya cepat. Biasanya forensik pakai ini. Sederhana, cuman Selex itu perlu perlu dipurifikasi pakai alkohol 70 gitu, supaya agak bagus. Karena Selex sendiri ini nggak boleh sampai ada di ketika kita dapat isolatnya, jangan sampai Selexnya ini terikut kesedot di isolatnya itu. Artinya di isolat DNA yang akan disimpan itu gitu. Karena seleksi nanti mengganggu proses PCR. Nah, sebenarnya inti dari ekstraksi DNA ini adalah untuk analisis lebih lanjut. Nah, analisis lebih lanjut itu biasanya PCR. PCIA ini keunggulannya hasil atau DNA yield-nya, hasil DNA-nya bisa banyak, tergantung sampelnya. Kalau sampelnya bagus, bisa banyak dapat DNA-nya. Tapi kelemahannya fenolnya ini sebenarnya harmful gitu ya. Kalau di MSDS-nya itu berbahaya. Uapnya juga bahaya. Kemudian kemurniannya mungkin kalau masih belum pengalaman melakukan sekali dua kali, mungkin kemurniannya agak jelek gitu ya. Kalau sudah sering tahu cara mengambilnya gitu. Nanti ada bagian yang agak rawan, agak kritis ketika pengambilan supernatan gitu ya, supaya tidak tercampur dengan fenolnya. Kemudian berikutnya ada solid base. Solid base ini yang menggunakan kit gitu ya, biasanya menggunakan kit. Kit yang pakai bisa dua tipe, bisa pakai bit atau bisa pakai kolom filter ya, filter kolom. Kalau pakai bit itu kalau dianalogikakan mekanismenya mirip dengan magnet gitu ya. Jadi bit itu bermuatan positif, bisa dari silika gitu ya. Sama filter kolom ini juga bisa dari silika juga, bermuatan positif. Kemudian akan berikatan dengan DNA, yang mana DNA bermuatan negatif. Seperti itu. Berikutnya terkait metode PCI atau PCIA, phenylchloroform isoamyl alkohol. Metode PCI ini adalah metode ekstraksi DNA konvensional gitu, berbasis kelarutan biomolekul menggunakan phenylchloroform isoamyl alkohol. Komposisinya 25:24:1. Kalau mau membuat komposisinya ini. Jadi totalnya ini kalau ditambahkan kan 50. Kalau mau bikin 50 mili, jadi 25 milinya ini adalah fenol, 24-nya ini kloroform, satunya ini isoamyl alkohol. Nah, seluruh proses tahapan pemisahan komponen larutan pada metode PCI ini didasarkan pada kelarutan biomolekulnya. Gitu. Jadi ya awalnya kan larut semua, kemudian diubah kelarutannya. Ada yang larut dengan misal protein, pelarutnya dengan fenol, ya, dia nanti akan terpisahkan gitu, karena yang diambil hanya supernatanya, sedangkan proteinnya tinggal di fenolnya. Nah, teori dasar kelarutannya adalah like and dissolve like, bahwa senyawa polar hanya akan larut dalam senyawa polar. Begitu juga sebaliknya, senyawa nonpolar akan larut dengan senyawa nonpolar. Nah, misal DNA itu mudah larut dengan air. Gitu ya. Kenapa? Air itu polar, DNA polar. Gitu ya. DNA polar karena bermuatan, air juga polar juga gitu, bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau nggak percaya ya dicoba saja gitu ya, pakai kabel gitu ya, kemudian dimasukkan ke air. Kalau kesetrum berarti ya benar polar gitu. Nah, berikutnya berdasarkan hukum Coulomb, kekuatan tarik menarik antar dua muatan yang berlawanan berbanding terbalik dengan konstanta dielektrik. Nah, sehingga masing-masing benda gitu ya, atau larutan itu memiliki konstanta dielektrik yang berbeda, tingkat kepolarannya gitu ya. Nah, misalnya
untuk air dia 80, sedangkan etanol 24. Nah, DNA ini dia mudah larut dengan air ini daripada dengan etanol. Seperti itu. Berikutnya tahapan ekstraksi DNA. Ya. Tahapannya sebenarnya ada 5 ini. Mau pakai metode apapun biasanya tahapannya 5 ini. Mau pakai solid base, mau pakai liquid base, tahapannya 5 ini. Cuman kalau pakai kit atau solid base itu kita tidak tahu komposisi dalam isi kitnya apa, karena biasanya pakai kode-kode. Misal di kit itu ditulis FAG buffer gitu. Kita nggak tahu FAG buffer isinya apa. Kemudian ada W1 buffer, nah isinya apa nggak tahu kita. Seperti itu. Keunggulannya kalau pakai kit itu biasanya kemurniannya bagus, cuman yieldnya atau DNA yieldnya itu sedikit, nggak begitu banyak gitu. Nah, cuman seperti itu sih. Enaknya ya kita nggak perlu ngeracik sendiri, nggak perlu bikin buffer-buffernya, jadi ready to use gitu ya. Kalau kita ekstrak sendiri kan ngeracik sendiri, buffer-buffernya ya nyiapin sendiri gitu. Tahapannya biasanya 5 ini. Yang pertama perusakan jaringan dan pelisisan sel. Perusakan jaringan ini bisa kalau sampelnya padat atau besar, ukurannya besar gitu. Misal jaringan, misal dapat daging gitu, atau otot, ya harus dipotong-potong, digerus dulu gitu. Kemudian pelisisan sel ini menggunakan buffer lysis yang ditambah protein asata. Untuk presipitasi protein, kalau untuk metode PCIA ya pakai fenol, kloroform isoamil alkohol itu. Kalau metodenya select ya pakai select. Kalau metodenya salting out ya pakai garam jenuh. Kemudian presipitasi DNA ini mengendapkan DNA. Kalau tadi mengendapkan protein, ini mengendapkan DNA. DNA dipresipitasi. Sebenarnya bukan diendapkan ya. Presipitasi itu DNA-nya berkumpul satu sama lain, sehingga kalau berkumpul gumpal gitu kan kelihatan kayak mengendap gitu. Nah, ini pakai etanol 96 gitu ya. Nah, kenapa kok DNA-nya bisa terpresipitasi? Nah, kalau pakai etanol 96, tadinya kan larut di air DNA itu. Nah, ketika ditambahkan etanol 96, konstanta dielektrik air itu berkurang gitu ya, karena kecampur dengan etanol, sehingga DNA yang tersebar itu satu sama lain akan berinteraksi satu sama lain gitu ya, akan berikatan satu sama lain sehingga kelihatan menggumpal seperti itu. Nah, ini pakai etanol 96. Kemudian yang sampai mana? Sampai pencucian ini ya. Nah, fungsinya untuk menghilangkan tadi kontaminan dari regen sebelumnya gitu ya, dari buffer sebelumnya yang ditambahkan. Kemudian penyimpanan DNA atau sebenarnya elusi ya, pelarutan DNA untuk disimpan gitu lebih tepatnya. Nah, elusi DNA itu jadi DNA dilarutkan dengan buffer tertentu sehingga bisa disimpan lama gitu ya. Biasanya digunakan TE, tris EDTA gitu ya. Atau kalau mau sebenarnya kalau turnover atau pemakaiannya cepat gitu ya, biasanya bisa pakai aquabides steril gitu ya. Nah, itu kalau agar cepat. Maksudnya cepat itu kalau langsung mau dipakai, tidak perlu penyimpanan lama gitu ya. Ya misal nggak punya TE atau tris EDTA, nggak punya TE ya berarti langsung pakai aquadis bisa. Cuman kalau pakai aquadis atau aquabides tidak bisa disimpan lama gitu ya. Paling bertahan 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi harus segera dianalisis gitu DNA-nya. Nah, supaya kita ada bayangan seperti apa metodenya. Nah, mungkin saya ada sedikit video ya. Nah, ini bisa untuk pembelajaran kita bersama ya. Nah, ini metodenya fenolkloroform isoamil alkohol. Sampelnya ini kultur sel. Jadi kultur sel biasanya kalau kultur sel itu
ya dari stem cell gitu ya, untuk kultur sel. Kelihatan gitu Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, ini misal tadi sudah ada kultur selnya, kemudian ditambah 700 mikrolit buffer lysis. Nah, setiap penambahan biasanya perlu diresuspensi gitu ya. Resuspensi itu dihisap, kemudian dikeluarkan lagi, dihisap, keluarkan gitu. 3 kali gitu. Nah, berikutnya penambahan RNase. RNase ini opsional gitu ya. Jadi kalau mau kemurniannya bagus banget gitu ya, pokoknya penelitiannya nggak boleh ada RNA, berarti pakai RNase. Tapi kalau kalau penelitian biasa ya, maksudnya untuk PCR biasa, saya rasa ada RNA sedikit pun nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak gitu. Nah, berikutnya diinkubasi 1 jam. Inkubasi dari penambahan buffer lysis dan proteinase, buffer lysis itu variatif. Tapi biasanya kalau sampelnya keras, sampel keras itu apa Pak? Misal tulang, bulu gitu ya, atau akar rambut gitu. Itu biasanya semalam. Gitu. Kalau mau optimum hasilnya. Tapi kalau mau agak cepat, suhunya dinaikkan, bisa 1 atau 2 jam gitu bisa. Misal pakai suhu 50 derajat Celcius. Nah, kemudian ditambahkan proteinase K. Ini bersamaan dengan proses tadi juga bisa sebenarnya. Nah, inkubasinya overnight atau semalam gitu, untuk mengoptimalkan lisisnya, proses lisisnya. Nah, setelah semalam besoknya gitu, ditambahkan 700 mikrolit phenol kloroform isoamil alkohol. Komposisinya seperti ini. Biasanya penambahan phenol kloroform ini 1:1 ya. 1:1 dengan larutannya. Biasanya seperti itu. Jadi jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, biasanya ini pernah saya coba gitu ya. Saya pakai agak sedikit gitu fenolnya. Itu nanti karena biasanya misal saya pakai sampelnya darah, fenoklorofennya sedikit, darahnya banyak. Nah, darah itu misalnya di whole blood ya, whole blood itu banyak proteinnya gitu ya, banyak proteinnya. Nah, fenokloroform ini fungsinya melarutkan protein itu. Akhirnya yang terlarut itu karena saking banyaknya, jadi nggak terlarut gitu. Jadi kan ada 2 lapisan nanti, lapisan bawah sama lapisan atas. Kalau pakai fenol ini lapisan bawah namanya fase organik, lapisan atasnya namanya fase aqueous gitu. Nah, fase aqueousnya itu masih ada semacam sesuatu yang komponen terlarutnya. Mungkin protein juga masih ada di situ gitu. Jadi ini sebenarnya perlu agak banyak gitu fenol ini. Sampai semua sampelnya itu tenggelam, maksudnya terendam di fenol ini. Nah, misalnya ini segini, nah paling enggak ya sampai sini agak full gitu, penambahan fenolnya.
Nah, kemudian di sentrifugasi, gitu, 13.000 rpm. Nah, setelah itu ini nanti akan ada 2 fase, gitu ya. Ada 2 fase dalam sampan. Inilah yang maksudnya yang kritis di teknik ini, metode ini. Waktu ngambil antara fase aqueous dan fase fenolnya, gitu, atau fase organik. Jadi fenol itu disebut pelarut organik, oleh karena itu bagian cairan bawahnya disebut fase organik atau fase fenol. Nah, atasnya ini fase aqueous, karena di atas ini isinya pelarutnya adalah aquades, gitu, atau H2O. Nah, ini DNA-nya ada di sini, ada bagian atas, bagian bawah ini fenolnya, gitu ya. Jadi mirip seperti campuran antara air dan minyak. Fenol itu densitasnya lebih tinggi daripada aquades, ya. Jadi lebih berat. Ketika melakukan sentrifugasi, maka nanti dia akan turun ke bawah, gitu ya. Turun ke bawah, membawa protein yang terlarut. Nah, seperti itu. Kemudian yang bagian atas ini tinggal biomolekul, ya, yang muatannya polar. Yang bawah ini fenol ini non polar. Ya, fenol. Atas ini aquades ini polar, sehingga DNA ada di atas ini. Kemudian ini diambil, gitu ya. Jangan sampai sedikit pun kena ini, ya, kena fenolnya ini, gitu ya. Nah, ketika ngambil, mending sisa sedikit, gitu ya, daripada fenolnya masuk. Sisa sedikit nggak apa-apa, yang bagian atasnya. Nah, kemudian ditambahkan kloroform, atau sebenarnya penambahannya 2 kali. Yang pertama tadi ditambahkan fenol kloroform isoamil alkohol. Yang kedua bisa ditambahkan kloroform saja, atau ditambahkan kloroform isoamil alkohol, komposisinya 24:1. Nah, kemudian di sentrifug. Nah, seperti tadi, yang diambil yang atas saja, gitu. Yang bawah ini jangan sampai kena kloroformnya. Kemudian berikutnya ini ditambahkan NaOH. Ini NaCl, ini garam. Nah, jadi penambahan garam jenuh ini, ya, fungsinya sama sih seperti penambahan fenol. Jadi sebenarnya metode ini digabungkan dengan salting out, gitu ya, supaya lebih optimal hasilnya, gitu, supaya proteinnya kontaminan proteinnya tidak ada lagi, gitu. Kemudian ditambahkan etanol yang 96 atau 100% atau absolut, gitu ya, untuk presipitasi DNA. Nah, ini nanti kelihatan DNA-nya, gitu, terpresipitasi, semacam gumpalan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada di sini. Kemudian disentrifugasi. Nah, setelah disentrifugasi, cairannya dibuang, gitu ya. Cairannya dibuang. Nah, terus DNA-nya
kebun juga Pak, enggak, DNA-nya nempel di di tabung ini, tubnya. Kan kelihatan dibuang semua, kelihatan kayak, oh hilang dong Pak DNA-nya. DNA-nya nempel di tabungnya ini, dinding tubnya. Kemudian ditambahkan etanol 70. Nah, ini untuk washing atau purifikasi DNA. Nah, proses tadi, washing tadi, penambahan 70% etanol, itu bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, setelah misal sudah 3 kali gitu ya, 3 kali ditambah etanol, kemudian disentrifus, tambah etanol lagi, sentrifus lagi, tambah etanol lagi, sentrifus lagi. Nah, setelah yang ketiga, itu setelah dibuang supernatanya, larutannya di sini, kemudian dikering anginkan, gitu ya. Kering anginkan. Kalau ada sisa-sisa ya bisa diambil dengan pipet, tapi biasanya kalau saya buka tutupnya, saya letakkan di rak tub gitu ya, kemudian saya masukkan ke inkubator 50 gitu ya, supaya menguap airnya sekitar 15 menit sampai setengah jam itu sudah cukup. Nah, atau dikering anginkan. Kalau dikering anginkan lama, biasanya bisa 1 jam gitu ya. 1 jam dibiarkan terbuka seperti ini. Nah, setelah itu ditambahkan pelarut DNA, yaitu buffer TE atau TE, trace EDTA. Seperti itu. Dan kita kembali juga ke baik, apakah terlihat Bapak Ibu tampilan PPT-nya? Terlihat Pak. Nah, ini penjelasannya. Jadi yang pertama terkait dengan pelisisan sel tadi. Tujuannya merusak komponen atau struktur sel dan mengeluarkan DNA. Nah, menggunakan buffer lysis dan proteinase K. Gitu. Buffer lysis ini isinya ada 5 ini. Ada NaCl, kemudian ada EDTA, TRIS, SDS, dan proteinase K. Fungsinya, yang pertama NaCl berfungsi menjaga DNA supaya tidak terdenaturasi. Jadi supaya tidak terpotong-potong DNA-nya. Gitu. Kemudian membantu menghilangkan protein yang menempel pada DNA, yaitu protein histon. Nah, kemudian membuat proteinnya supaya larut dengan air, karena dia akan berinteraksi dengan DNA. Gitu. Kemudian EDTA ini mengikat kofaktor enzim nuklease. Nah, EDTA ini mirip dengan Selex yang tadi. Jadi dia selecting agent, agen pengkelat gitu. Pengkelat itu pengikat peruah, biasanya yang diikat adalah logam gitu. Mirip dengan magnet gitu. Kalau dianalogikan gitu. Kemudian TRIS fungsinya menstabilkan pH supaya pH-nya stabil. Kalau stabil ya intinya DNA-nya supaya tidak rusak gitu ya, DNA genomnya supaya tidak putus. Kemudian sama enzim nuklease ini di dalam sel itu banyak enzim nukleasenya. Nah, supaya enzim nuklease ini tidak aktif maka ya ditambahkan EDTA. Enzim nuklease ini bisa memutus DNA juga. Kemudian ada SDS. SDS ini mengemulsi lipid, misalnya pada lipid membran sel.
Di dalam sel itu banyak lipidnya, terutama lipidnya membran sel ini. Organel-organel ada yang dilapisi lipid juga gitu. Kemudian protein ACK ini untuk memutus ikatan peptida pada protein. Nah, misalnya seperti ini. Ini lipid pada membran sel. Nah, ini bagian luar sel atau ekstraseluler. Kemudian yang bagian dalam ini sitoplasma. Nah, lipid ini nanti akan dipecah gitu ya. Supaya isi selnya keluar. Kemudian protein-protein ini juga didegradasi oleh protein ACK. Seperti itu. Nah, komposisi buffer lysis. Ini buffer lysis untuk sel bakteri, ini untuk darah, ini untuk jaringan. Isinya sama, ada tris, ada NaCl, EDTA, dan SDS, cuman mungkin campurannya atau komposisinya agak berbeda gitu. Seperti itu. Berikutnya apa ini? Oh, ini perlu diingat penentuan larutan atau solution umumnya dengan dua cara. Yang pertama dengan presentase. Presentase itu berat dalam gram satuannya per volume. Nah, misalnya seperti apa, Pak? Misalnya ingin membuat tris 2%. Berarti 2 gram dilarutkan dalam 100 mili. Nah, jadilah tris 2%. Berikutnya dengan molaritas. Molaritas itu biasanya kalau ada larutan konsentrasinya 1M, 2M, 3M. Gitu. Nah, dengan cara berat dalam gram, kemudian dibagi berat molekulnya atau MR. Kemudian dibagi volumenya atau pelarutnya biasanya dalam 1 liter. Gitu. Kalau ada molar biasanya konsentrasinya dalam 1 liter. Nah, MR-nya dapat dari mana, Pak? MR ini biasanya dapatnya sudah tertera pada botol regennya, biasanya ada MR-nya sekian. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan saja beratnya berapa dibagi MR, sehingga nanti ketika dilarutkan dengan 1 liter itu berapa M ininya, molaritas berapa molar gitu, berapa M ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, presipitasi protein. Tahap yang kedua, presipitasi protein. Tujuannya mengendapkan protein dan memisahkan DNA dengan komponen sel lainnya yang mengandung protein. Misalnya protein histon tadi, protein membran sel, dan protein organel. Nah, menggunakan fenol kloroform, sambil alkohol. Fenol ini fungsinya, protein larut pada fenol karena nonpolar. Membantu mengurai struktur protein. Fenol memiliki densitas lebih tinggi daripada air atau H2O atau aqueous yang dalam larutan itu, sehingga mudah dipisahkan dengan sentrifugasi. Nah, ketika sentrifugasi, fenolnya ada di bawah gitu, sehingga yang atas bisa diambil. Kemudian kloroform. Kloroform ini nonpolar, meningkatkan efisiensi penguraian struktur protein dan melarutkan lipid. Kemudian isoamil alkohol ini anti foaming supaya enggak bergelembung-gelembung, karena ada SDS itu banyak gelembungnya. Nah, komposisinya seperti ini. 25-24 banding 1. Biasanya 50 gram fenol. Nah, kristal dilarutkan dulu pakai buffer tris. Kemudian 45 kloroform, 2 mili isoamil alkohol. Kalau untuk membuat yang kloroform itu 96 kloroform, 4-nya ini isoamil alkohol dalam 100 mili nanti ya jadinya. Kemudian yang ketiga, presipitasi DNA. Nah, reaksi antara zat terlarut yaitu DNA dan pelarut, karena presipitasi ini pakai alkohol 96 dan pelarut, menyebabkan perubahan fase. Zat terlarut menjadi tidak larut. Kenapa? Awalnya pelarutnya air, tapi karena ditambahkan etanol, konstanta dielektriknya berubah. Gitu ya. Awalnya polaritasnya tinggi, jadi rendah. Oleh karena itu, awalnya DNA ini larut, jadi tidak larut lagi, sehingga kelihatan atau visible. Nah, inilah yang disebut dengan presipitasi.
prinsipnya menurunkan kelarutan asam nukleat dalam air. Awalnya larut, akhirnya enggak larut. Sehingga bisa divisualisasikan dalam bentuk kromatin atau benang DNA. Warnanya putih seperti kabut putih. Dapat menggunakan etanol absolut atau isopropanol dalam kondisi dingin. Dingin ini meminimalisir reaksi enzim nuklease gitu dan supaya DNA-nya nggak rusak juga gitu. Kemudian yang keempat, pencucian atau washing. Mencuci sisa regen, fenol dan kloroform menggunakan etanol 70. Kemudian yang kelima, elusi sebenarnya. Elusi untuk disimpan DNA-nya. Bisa menggunakan tris EDTA, kemudian disimpan di suhu, ini maksudnya suhu -4 gitu ya. Suhu -4 atau -20 biar lama. Oh, supaya lama lagi ya -80. Itu bisa selamanya, kapan mau dipakai gitu ya. Bisa dipakai lagi. Tapi inkubator refrigerator 80 mahal. Nah, ini ringkasan metode PCA. Ini saya ambil dari paper saya gitu ya. Dulu saya menggunakan sampel bulu. Hidris ini bulu. Jadi bulunya saya potong, pangkal bulunya ya. Bukan bulu yang helaian-helaiannya. Jadi pangkal bulunya itu dipotong sekian gram, kemudian di analisis ekstraksi DNA, ditambahkan lisis buffer protein seka, kemudian overnight atau semalam, kemudian disentrifugasi, kemudian ditambahkan PCIA, disentrifugasi, kemudian ditambahkan kloroform misalnya alkohol, disentrifugasi, kemudian ditambahkan etanol absolut, sentrifugasi, kemudian tambahkan purifikasi etanol 70 ini 3 kali. Nah, kemudian dilarutkan dengan TE. Seperti itu. Berikutnya adalah mengukur hasil isolat DNA. Nah, mengukur hasilnya itu ada 2 cara. Yang pertama secara kualitatif, yang kedua secara kuantitatif. Yang secara kualitatif ini menggunakan elektroforesis agarose, sel agarose, konsentrasinya 0,8 sampai 1. Ini konsentrasinya 0,8 sampai 1. Kalau elektroforesis itu ya hasilnya nanti coba saya tunjukkan gambarnya seperti apa, kurang lebih hasilnya seperti itu. Kemudian yang kedua secara kuantitatif menggunakan alat spektrofotometer DNA atau tergantung mereknya, biasanya namanya. Nama umumnya sebenarnya spektrofotometer DNA. Tapi nama alatnya tergantung mereknya. Misal yang ada di lab Biomol itu dari Maestrogen gitu ya. Jadi nama alatnya Maestro Nano Pro gitu ya. Ada yang alatnya dari Thermo yang biasanya terkenal, biasanya disebut nanodrop itu. Kemudian ada GE View, macam-macam lah alatnya, tergantung nama dari ini ya, produk dari mereknya ya, merek perusahaannya. Nah, yang dibaca kalau secara kuantitatif yang dibaca ada 2. Yang pertama yang dibaca adalah konsentrasi DNA-nya. Yang kedua yang dibaca adalah kemurniannya, kemurnian DNA-nya. Nah, alat spektrofotometer DNA ini di dalamnya minimal paling tidak ada 2 panjang gelombang. Kalau di lab Biomol itu malah ada 3. Ya. Minimal ada 2 panjang gelombang, yaitu panjang gelombang 260 dan 280. Ini fungsinya beda gitu ya. Yang 260 ini fungsinya untuk mengukur asam nukleat. Yang 280 ini untuk mengukur protein, jika ada protein di situ. Nah, kemudian kalau ada yang 230 itu untuk mengukur kontaminan, misalnya fenol tadi, itu terukur pada panjang gelombang 230. Gitu. Nah, bagaimana Pak cara ini membacanya? Ya? Bagaimana cara membacanya?
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang dibaca ada dua. Ada konsentrasi, ada kemurnian gitu ya. Coba saya carikan gambarnya ya, hasil pembacaannya itu seperti apa gitu. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Terlihat, Pak. Baik, misalnya seperti ini dari alat di lab biomol gitu ya. Nanti bisa di print hasil ininya, apa skripnya. Misalnya seperti ini sampel 1 gitu ya. Di sini terbaca ada panjang gelombang 230, 260 dan 280. Nah, seperti yang saya jelaskan, 260 ini tadi untuk mengukur asam nukleat, 280 untuk mengukur protein, 230 untuk mengukur fenol gitu ya, kalau ada fenolnya. Nah, yang pertama yang dibaca adalah konsentrasi DNA. Meskipun di sini sudah ada konsentrasinya 91,74 gitu ya. Nah, ini sudah ada. Nah, pertanyaannya dari mana angka ini gitu kan? Nah, sedangkan hasilnya sebenarnya cuman ini toh. Cuman ini. Angka yang di atas ini gitu ya. 230 berapa? 260 berapa? 280 berapa? Sebenarnya cuman ini. Nah, 91 ini dapatnya dari nilai 260 ini dikali 50. Kalau mau coba dihitung ya, hitung aja. 1,8 sekian ini dikali 50. Nanti hasilnya ya insya Allah inilah. 91, sekian. Jadi cara menghitungnya, setiap satu ini absorbansi 260 itu ini sudah ada penelitian sebelumnya gitu ya, bahwa kalau setiap satu dapat satu absorbansi itu banyaknya DNA di dalam larutan itu adalah 50 nanogram. Sehingga kalau 1,8 ya berarti tinggal dikali 50. Nah, berarti 91, sekian nanogram per mikrolit. Nah, jadi yang dimasukkan ke alatnya itu cukup 1 mikrolit, Bapak Ibu. Nggak usah terlalu banyak. Jadi pakai mikropipet 1 sampai 10 gitu ya. Pakai pipet tip yang putih, kemudian ditempelkan ke alatnya itu. Nanti terukur sekian. Nah, kemudian yang kedua, melihat kemurniannya. Kemurnian DNA itu dilihatnya dari yang ini. 260 per 280. Nah, jadi ini 1,8 sekian dibagi dengan ini 0,986. Nah, hasil yang baik jika hasilnya perbandingannya adalah 1,8 sampai 2 gitu ya. 1,8 sampai 2. Kalau kurang dari itu gimana, Pak? Misal kurang dari itu, berarti nilai 280-nya tinggi. Kalau kurang dari 1,8, misal 1,5 atau 1,2, berarti nilai 280-nya ini tinggi. Berarti tinggi proteinnya. Gitu ya cara bacanya. Misal kalau hasilnya di atas 2, misal 2,5 gitu ya. Nah, berarti 260-nya tinggi. Kalau 260-nya tinggi berarti asam nukleatnya tinggi gitu ya. Nah, asam nukleat yang bisa diproduksi, bisa diperbanyak adalah mRNA. Ya. Berarti RNA-nya banyak. Nah, kalau hasilnya di atas 2, berarti kemungkinan banyak RNA-nya. Seperti itu. Kemudian saya carikan gambar ini ya, elektroforesisnya seperti apa. Kalau masih ada ini saya ambil dari Pak Adit. Jadi untuk nilai 50-nya dari mana, nggih? Nilai 50. Nilai 50-nya itu dapat dari ini 260 ini. 1,8 sekian dikali ini. Oh, nilai 50-nya. Iya, tadi kan
260 kali 50 gitu. Lah 50-nya dari mana? 50 itu tadi sudah saya jelaskan bahwa sudah ada penelitian yang sebelumnya bahwa kalau satu misal ngukur dapatnya 1,00, satu ini isinya adalah 50 nanogram di dalam sampel itu. Nah, terus orangnya oke lah kita bikin 50 nanogram di larutannya, kemudian kita ukur pakai alat spektro, nah, keluarnya 1 seperti itu. Gitu nggih? Berarti udah otomatis nggih dari alat ya? Nggih, semacam ketetapan gitu. Kalau 260 ini dia menunjukkan angka 1, absorbansinya berarti itu di dalamnya kurang lebih ada 50 nanogram. Seperti itu. Berikutnya sih, coba saya carikan gambar elektroforesis. Apakah sudah terlihat? Ini elektroforesis genom. Ini sampelnya ayam ya, sampelnya ayam. Genomnya yang mana? DNA genom itu ada di lubang-lubang ini. Jadi dia tidak turun. Yang turun ini adalah DNA ekstra kromosomal. Misalnya DNA mitokondria dan lain-lain. Itu yang ini. DNA genomnya yang ini di lubang-lubang ini. Ketika tetap di elektroforesis dia nggak termigrasi. Kenapa Pak kok nggak termigrasi? Nah ini besar ukurannya. DNA genom itu besar. Begitu. Kemudian ini ada semir-semir. Semir itu kayak terpulas gitu. Ini berarti banyak RNA-nya, banyak kontaminan RNA-nya. Nanti banyak terpulas gitu. Itu yang pertama. Bisa jadi banyak RNA-nya. Yang kedua bisa jadi DNA-nya ada yang terputus-putus ya, sehingga ya di sini nampak sebagai terpulas gitu. Ini kan sebenarnya DNA juga yang sini. Cuman DNA-nya misal terputus-putus gitu, jadi potongan-potongan pendek ya kelihatan juga semacam semir gitu. Nah, kalau yang di sini ini DNA-nya ukurannya besar. Nah, kalau yang di sini berarti DNA-nya semakin pendek. Kalau yang dia ini kan elektroforesis kan dimigrasikan, ya migrasi ke bawah sini, arahnya ke bawah. Jadi arahnya dari lubang ini nanti dimigrasikan ke bawah. Semakin cepat dia bergerak ke bawah, berarti semakin kecil ukuran biomolekulnya atau panjang DNA-nya semakin kecil. Kalau ada semir-semirnya gini, berarti ada DNA yang terpotong-potong pendek. Seperti itu. Nah, berikutnya terkait elektroforesis gel agarose. Elektroforesis agarose ini metode untuk mensparasi gitu ya. Sebenarnya untuk memvisualisasikan fragmen DNA gitu. Dengan juga untuk mensparasi untuk memisahkan fragmen-fragmen DNA. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar pakai SDS gitu ya. SDS batch itu sama juga, separasi, tapi sampelnya protein. Nah, bisa nggak Pak, saya pakai gel poliakrilamid tapi sampelnya DNA? Bisa. Ya. Bisa sekali. Karena awalnya memang pakai gel poliakrilamid itu. Cuman sekarang setelah ditemukan agarose ini, ya lebih banyak menggunakan gel agarose. Karena poliakrilamid sendiri itu sebenarnya karsinogen gitu ya. Jadi dikurangilah pemakaiannya. Jangan terlalu sering pakai poliakrilamid. Kemudian untuk genom itu hasil isolasi DNA atau hasil ekstraksi DNA namanya isolat genom. Gel agarose-nya 0,8, maksimal 1, jangan lebih dari itu. Kalau lebih boros, sia-sia nanti. Nah, kemudian kalau hasil PCR
Kan elektroforesis ini bisa untuk isolat DNA, bisa untuk hasil PCR juga. Kalau hasil PCR ini paling tidak 1,8 sampai 2. Boleh nggak Pak lebih? Boleh. Pakai 2,5 boleh, pakai 3 boleh, maksimal 3 lah, jangan lebih dari 3. Kenapa Pak kok dinaikkan konsentrasinya? Untuk supaya sparating powernya tinggi gitu ya. Sama dengan gel SDS Smart, gel polyacrylamide. Semakin tinggi konsentrasinya, kemampuan memisahkan fragmen DNA ini semakin teliti dia. Jadi kalau DNA-nya ukurannya misal mirip nih, misal ada yang ukuran 220, kemudian ada yang ukurannya 230. Nah itu kalau sparating powernya nggak begitu kuat atau konsentrasinya rendah, itu kelihatan satu pita, satu fragmen. Nah, tapi kalau konsentrasinya tinggi, itu kelihatan 2 fragmen. Ada enggak Mbak contohnya? Coba saya lihatkan di hasil penelitian saya, ada contohnya ya. Jadi awalnya itu saya pakai gel 2%, itu masih kelihatan satu pitanya. Tapi setelah pakai gel 2,5% itu jadi 2 pita DNA. Mana ya? Enggak kesimpan. Enggak ini. Nah, coba ini. Mungkin enggak gitu. Nah, misal contohnya seperti ini. Nah, ini dapatnya kayaknya kok 2 gitu. Tapi setelah dinaikkan konsentrasinya dinaikkan, nanti bisa terpisah lebih jelas. Nah ini, jadi lebih kelihatan jelas. Sebenarnya ada 4 bin gitu, 3 atau 4 bin seperti itu. Kalau tadi kan kelihatannya cuma 2. Nah ini sudah mulai terpisah, sudah kelihatan. Nah, atasnya 1, nah, ada tengah ini tebal, kemudian ada 3 bin gitu ya, kelihatan. Nah, ini kalau dinaikkan konsentrasi agarusnya. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, kalau penelitian Bapak Ibu ya tipe PCR-nya bukan PCR yang, kalau PCR cuma deteksi ada atau tidak ada, ya itu ya gampang. Kalau itu kan, kalau muncul bandnya ya berarti ada, kalau nggak muncul bandnya berarti nggak ada. Nah, seperti ini, kalau misal muncul bandnya ini berarti ada. Nah kalau ini nggak ada gennya, ya seperti itu gampang. Kalau untuk genotyping lebih rumit lagi. Nah, untuk yang elektroforesis gel agarose untuk sampel genom ini perlu ditambahkan loading dye. Yang jelas agak beda ini cara elektroforesisnya. Kalau yang elektroforesis gel agarose ini perlu ditambahkan loading dye. Ada videonya ya. Kapan-kapan saya tambahkan. Iya, nggak ada videonya saya. Loading dye itu ya semacam regen gitu ya, seperti ini. Jadi sampelnya diambil loading dye-nya 3 mikrolit, nanti dicampur dengan sampel genom ini. Sampel genomnya 7 mikrolit, jadi totalnya 10 mikrolit. Gitu. Kemudian baru dimasukkan ke sini. Kalau kemarin kan SDS itu yang dimasukkan adalah sampel buffer ya, atau sampel dissociation buffer. 4 mikrolit sampel buffer, kemudian ditambahkan sampel protein yang konsentrasinya nanti jadi 20 mikrogram per mikrolit. Kemudian dilarutkan dengan PBS sampai sampai volumenya 20. Seperti itu. Nah, kalau yang ini sampel genom ini nanti ada problemnya juga. Jadi
sampel genomnya ini, isolat DNA-nya ditambah loading day. Misalnya loading day-nya 3 mikrolit, sampel genomnya 7 mikrolit, sehingga totalnya 10. Kemudian dimasukkan ke sumuran-sumuran ini. Kemudian dimigrasikan gitu, di running. Ini agak beda dengan elektroforesis yang hasil PCR. Elektroforesis hasil PCR itu tidak ditambahkan loading day. Kenapa? Besok kita ini ya, besok kita pelajari itu kenapanya gitu. Nah, setelah di elektroforesis, nanti ini divisualisasikan ke UV transilluminator supaya terlihat pita DNA-nya. Karena kalau nggak disinari dengan cahaya UV gitu ya, itu nggak kelihatan. Seperti itu. Nah, bahan yang digunakan untuk ini, elektroforesis gel agarose itu serbuk agarose, buffer TAE. Itu untuk melarutkan untuk apa? running buffernya itu TAE. Juga untuk membuat gel, jadi gelnya serbuk agarose ini. Kemudian ditambah TAE gitu ya. Misal mau membuat agarose 8%, berarti 0,8%. Berarti kita nimbang 0,8 gram dilarutkan ke 100 mili TAE. Nah, nanti ditambahkan pewarna DNA atau DNA dye. Nah, kemudian di elektroforesis. Nah, ini penjelasannya pertemuan minggu depan ya. Saya jelaskan. Baik, mungkin dari saya untuk topik ekstraksi DNA ini cukup di sini. Oh, saya masih ada satu video lagi coba saya tunjukkan. Kalau ini video yang dari ini dibuat sendiri gitu ya. Kalau tadi kan saya ngambil dari YouTube ya, ada sumbernya. Ini yang mana ya? Lupa naruhnya. Oh, ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah. Sampelnya ini udang. Tapi sebenarnya ini penelitiannya, ini kan termasuk dalam penelitian. Ini penelitiannya untuk ngambil, sebenarnya targetnya bukan DNA udangnya gitu ya. Yang diambil adalah DNA bakteri yang ada di udang ini gitu. Nah, ini bahan-bahannya. Udangnya dikuliti lah ya. Kita ambil dagingnya gitu. Apakah di daging udangnya itu ada DNA bakterinya atau enggak? Nah, kemudian daging udangnya ditimbang, kurang lebih 3 gram. Kemudian digerus sampai halus. Kemudian dimasukkan ke botol Falcon ini. Kemudian ditambahkan protein aseka.
terus kemudian di vortex gitu. Vortexnya ini agak lama ya, supaya DNA-nya terekspos gitu. Kemudian di rotator selama 1 jam. Setelah itu dimasukkan water bath. Nah, kemudian di centrifuge. Nah, ini yang diambil cairannya atau supernatanya yang atas. Peletnya disisahkan atau dibuang gitu, nggak dipakai. Nah, supernatanya diambil 500 mikrolit, dipindah ke tub 2 mili. Kemudian ditambahkan fenol 70 mikrolit. Nah, fenol ini kelihatan ya, kalau fenol coklat seperti ini, kecoklatan atau kemerahan seperti ini fenol yang stok lama gitu ya. Kalau baru sebenarnya fenol itu ya putih warnanya gitu ya. Karena teroksidasi. Jadi kalau lama jadi warnanya jadi coklat seperti ini. Makanya bukan fenol di sini. Di dalam botol gelap ini. Nah, kemudian di rotator, setelah di rotator di sentrifugasi. Nah, berikutnya supernatanya diambil 150 mikrolit ke tub yang baru, mikrotub yang baru. Nah, ini pengambilannya yang seperti tadi, jadi tidak boleh terambil fenolnya gitu ya. Jadi cuman supernatanya saja yang keambil. Nah, kemudian ditambahkan etanol 96. Kemudian disentrifugasi. Setelah itu tambahkan etanol 70. Supernatanya dibuang. Kemudian ditambahkan etanol 70. %. Nah, setelah itu disentrifugasi, terus supernatanya dibuang. Itu dilakukan 3 kali gitu ya. Itu dilakukan 3 kali, kemudian dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan baru ditambah ini TE. Nah, penambahan TE itu ini menggunakan konsentrasi yang, maksudnya menggunakan volume yang sedikit dulu. Misal penambahan TE bisa pakai 25 mikrolit atau paling enggak ya 30 mikrolit dulu gitu ya. Kemudian diukur konsentrasinya pakai alat spektrofotometer DNA. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi, nah baru ditambah lagi gitu ya. Jangan langsung dari awal langsung dilarutkan pakai 100 mikrolit 100 mikrolit TE gitu ya. Nah, nanti ya kalau konsentrasinya masih cukup, kalau konsentrasinya terlampau rendah, nah jadi nggak bisa dipakai gitu ya. Kalau konsentrasinya tinggi bisa diturunkan, tapi kalau konsentrasi DNA-nya sudah rendah, ya nggak bisa dinaikkan tuh, susah kalau mau dinaikkan gitu. Nah, itu tadi videonya. Baik, mungkin dari saya cukup ini yang dapat saya sampaikan.